Semua pasti sepakat kalau Manchester City adalah satu-satunya tim yang paling berpotensi melengsarkan dominasi Arsenal musim ini. Sejak bulan November, performa City sedang bagus-bagusnya. Pep Guardiola bahkan yakin kalau anak asuhnya akan mampu melengsarkan meriam London dari puncak klasemen. Sayangnya, bukannya hoki, The Citizen malah ketiban apes dengan dilanda berbagai macam masalah. 3 hasil imbang kini telah menghampiri mereka, yang mana membuat perburuan gelar justru semakin menjauh. City kehilangan cengkraman dari perburuan gelar. Lantas, kesialan apa yang terjadi pada City musim ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas nasib apes Manchester City yang kepleset berkali-kali meski sudah optimis bisa kejar Arsenal. Ada apa dengan City sebenarnya? Simak selengkapnya. Setelah 11 pekan pertama musim 2025-2026 berlalu, Arsenal seperti yang kita tahu masih berdiri kokoh di puncak klasemen Premier League. The Gunners mengoleksi 26 poin dan unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya Manchester City yang berada di peringkat kedua. Posisi ini membuat Arsenal terlihat cukup nyaman, setidaknya dalam fase awal musim. Di sisi lain, Manchester City sempat mengalami awal musim yang tidak sepenuhnya mulus. Performa mereka sempat terseok-seok di beberapa pekan pertama. Namun siapa sangka situasi mulai berubah setelah jeda internasional berakhir. Tepatnya memasuki bulan Oktober dan November. City sukses mencatatkan serangkaian hasil positif. Pep Guardiola bahkan sudah bisa tersenyum bahagia menyambut gemilangnya performa pasukannya. Manajer asal Spanyol itu menyebut bahwa Liga Inggris yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bagi sebagian orang, itu adalah sebuah peringatan kepada Arsenal yang pernah 2 kali dipecundangi City dalam perburuan gelar. Optimisme Pep tersebut nyatanya bukan sekedar kata-kata. Setelah kekalahan dari Bayer Leverkusen di Liga Champions, Manchester City begitu dikdaya. Mereka berhasil mengoleksi 6 kemenangan beruntun. Di EPL, rentetan kemenangan itu membuat City terus menempel ketat Arsenal dengan margin cuma 2 angka. Sayangnya, meski sukses menempel ketat Arsenal di papan klasemen, City ternyata belum sepenuhnya bebas dari masalah. Hasil memang memperlihatkan bahwa City begitu perkasa. Namun secara permainan, tampak ada sedikit penurunan dari skuad Pep Guardiola. Penurunan itu mulai tampak jelas di laga kontra Nottingham Forest. Forest bermain sangat defensif menghadapi City yang membuat Erling Haaland caas mati kutu. Haaland sendiri dikurung total, tak bisa banyak berkutik di laga ini. City sempat nyaris kalah hingga akhirnya Ryan Cherki, pemain yang selalu punya magis, berhasil mengubah keadaan dan membuat City menang. Singkatnya, di laga kontra Nottingham Forest, kita bisa melihat kelemahan City. Forest berhasil memanfaatkan kelemahan itu dengan baik, meski akhirnya kalah. Para pemain City tidak bisa berkutik ketika menghadapi lawan yang bertahan sangat rapat. Mereka perlu magis 1 orang pemain untuk bisa memecah kebuntuan. Pep pernah berkata City tak mau terus-terusan bergantung kepada Haaland dan ucapannya itu terbukti. Ketika Haaland benar-benar dikunci, pemain lain tampil untuk menggantikan perannya. Tapi di laga kontra Forest dapat dilihat bahwa kunci untuk menaklukkan City adalah mengunci semua permainan tanpa terkecuali. Laga kontra Nottingham Forest ternyata dimanfaatkan tim-tim lain untuk menjatuhkan City. Memang, Manchester Biru tak sampai menelan kekalahan. Namun paling tidak, 3 lawan berikutnya yang dihadapi City berhasil memanfaatkan kelemahan itu. Sunderland, Chelsea, hingga yang terkini Brighton berhasil menahan City dari cara yang sama. Di laga kontra Sunderland, City kembali dipaksa putar otak berkali-kali untuk membobol pertahanan rapat skuad Regis Lebris. Upaya demi upaya dilakukan Manchester Biru untuk bisa menahan di Stadium of Light. Tapi, semua peluang yang didapat justru berakhir sia-sia karena City pada akhirnya dipaksa main imbang 0-0. Lanjut ke laga kontra Chelsea, di atas kertas, skuad City harus bisa menang. Dan secara permainan, City begitu dominan. Namun City cuma bisa hadirkan 1 gol sepanjang 90 menit. Justru di akhir, City malah kebobolan lewat gol telat Enzo Fernandez yang membuat Pep berteriak kesal karena lagi-lagi harus hilang poin.
Kekesalan Pep berlanjut ketika City menjamu Brighton di pekan ke-21. City sudah unggul lewat gol penalti Erling Haaland. Sayangnya, pada menit ke-60, barisan pertahanan mereka memberi ruang tembak cukup lebar kepada Kaoru Mitoma. Pemain Jepang itu pun kembali membuat Pep kehilangan 2 poin berharga saat title race sedang berjalan ketat. Di tengah title race yang semakin panas, 3 hasil imbang secara beruntun jelas berpengaruh besar pada Manchester City. Secara form, mereka memang masih belum terkalahkan dalam 10 pertandingan secara beruntun. Namun 3 hasil imbang tadi sudah cukup membuat City kehilangan jejak Arsenal. Lalu, ada apa sebenarnya? City bisa dibilang mengalami nasib sial karena saat mereka sedang optimis-optimisnya, sederet masalah menghampiri. Erling Haaland jadi salah satunya. Penyerang asal Norwegia baru saja cetak gol ke-150 di laga kontra Brighton. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, finishing Haaland tampaknya sedang menurun belakangan ini. Di laga kontra Chelsea, Haaland melewatkan 2 peluang besar. 1 membentur tiang, 1 digagalkan Philip Jorgensen. Di laga kontra Brighton, Haaland juga melewatkan 1 peluang yang berhasil digagalkan Bert Verbruggen. Faktanya, sebelum gol ke-150 miliknya lahir, Haaland sudah puasa gol di 3 laga beruntun. Memang, belakangan City sudah tak lagi mengandalkan Haaland untuk cetak gol. Persebaran gol mereka sudah lebih merata. Namun, Haaland sejatinya masih dibutuhkan untuk cetak gol-gol penting. Terbukti saat dia sulit cetak gol, City juga sulit menang. Dan itu terjadi di 3 hingga 4 laga terakhir. Masalah eksekusi pemain lain juga tak bisa dikesampingkan. Memang ada kalanya peran mencetak gol Haaland digantikan pemain lain. Tapi bagaimana apabila pemain yang menggantikan Haaland itu juga sedang drop? Bagaimana jika semua pemain City dikunci lawan? Itulah yang terjadi di 3 hingga 4 laga terakhir. Masalah yang paling penting adalah City tiba-tiba digebuk badai cedera. Ruben Dias, Josko Gvardiol berbarengan masuk meja perawatan. Cederanya 2 bek andalan The Citizen ini memperparah masalah kebugaran City musim ini. Tercatat, pemain-pemain seperti Nico Gonzalez, Jeremy Doku, hingga Savinho juga sudah pernah tumbang, meski beberapa kini sudah bisa kembali bermain. Pada akhirnya, ketika Pep Guardiola dan Manchester City justru berada dalam fase paling optimis, nasib sial malah datang bertubi-tubi menghampiri mereka. Performa yang tidak lagi klinis, hasil imbang beruntun, hingga badai cedera perlahan menggerus fondasi City dalam perburuan gelar juara. City bahkan kini nyaris dikejar Aston Villa di urutan ketiga. Di puncak, Manchester City kini tertinggal 5 poin dari Arsenal yang masih kokoh dan bahkan belum memainkan laga pekan ke-21. Justru, City kini lebih dekat dengan Aston Villa daripada dengan Arsenal. Skuad besutan Unai Emery itu punya koleksi poin yang sama dengan City, yakni 43 poin. Memang, jarak antara City dengan Arsenal sudah makin melebar. Margin 5 poin bahkan bisa bertambah apabila Arsenal mampu menjungkalkan Liverpool di pekan ke-21. Nasib City kini ada di tangan para pemain dan Pep Guardiola sendiri. Apabila mereka masih mengharap gelar, maka tak boleh lagi ada poin yang terbuang. Masalahnya, bagi City, pekan-pekan ke depan adalah pekan-pekan yang tidak bersahabat. Pekan ke-22, City akan bentrok dengan rival sekotanya, Manchester United. City bisa sedikit bernapas ketika melawan Wolves di pekan ke-23. Namun, mereka akan kembali dipaksa berlari karena lawan di pekan ke-24 dan ke-25 berturut-turut adalah Tottenham dan Liverpool. Itulah dia Football Lovers, pembahasan nasib apes Manchester City yang terus-terusan kepleset, kehilangan poin di tengah perburuan gelar. Musim memang belum berakhir, tapi dengan sejumlah masalah tadi, bukan tak mungkin City justru akan tergelincir. Apakah ini memang tahunnya Arsenal? Coba komen di bawah ya Football Lovers. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru, serta bahasan-bahasan menarik seputar dunia sepak bola lainnya dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.